Ini adalah Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Di sini, ia bersama dengan pemilik Tesla, SpaceX, dan X, Elon Musk. Elon terang-terangan mendukung Trump dalam pencalonannya di pemilu AS di 2024. Dari mendukung via X sampai ikut Trump kampanye ke sejumlah wilayah. Kalau ngomongin soal bos perusahaan besar teknologi atau Big Tech yang dukung Trump, ternyata nggak cuma Elon aja. Kehadiran para raksasa teknologi dalam pemilu AS kali ini menandakan sebuah era baru. Dan kita sudah hidup di dalamnya. The first term, everybody was fighting me. In this term, everybody wants to be my friend. I don't know. My personality changed or something. Pernyataan Trump tadi separuh benar. Memang ada sejumlah sosok penting yang mulai mendekatinya di periode 2 ini. Ada Tim Cook, CEO Apple. Oktober 2024 lalu, Trump pernah nge-spill kalau Cook menghubungi dia terkait denda sekitar 15 miliar euro dari Uni Eropa kepada Apple. Trump bilang, "Tim, saya harus terpilih dulu, tapi saya tidak akan membiarkan mereka memanfaatkan perusahaan kita." Next, ada 2 orang yang beberapa tahun lalu punya drama sama Trump, Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg. Sebelumnya, Trump berkali-kali menuduh 2 perusahaan Jeff Bezos, Amazon, dan media Washington Post menghindari pajak dan melakukan pemberitaan bias. Cuma beberapa minggu sebelum pemilihan Presiden AS, The Washington Post mengumumkan tidak akan mengendorse kandidat manapun. Padahal draft untuk mendukung Kamala Harris dan Tim Walz sudah dibuat. FYI, sejak 1970-an, Washington Post selalu mengendorse kandidat Presiden AS, yang memang semuanya dari Partai Demokrat. Namun berubahnya pandangan Bezos ke Trump bisa dimotivasi karena perusahaan luar angkasa miliknya, Blue Origin, berpotensi untuk mendapat kontrak federal saat Trump menjabat. Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Meta. Meta saat ini memiliki 3 platform media sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna per bulan di setiap platformnya, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tahun 2017, Trump sempat mengatakan Facebook sebagai platform anti-Trump. Setelah penyerangan ke Kapitol pada 6 Januari 2021, Instagram dan Facebook mengsuspend akun Presiden AS ke-45 itu. Meta akan menghentikan program fact-checkingnya dan diganti menjadi community notes mirip di X. Kata Zuck sih, "So we're gonna get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms." Lalu ada Elon Musk, CEO Tesla Motors, pendiri SpaceX, dan sekarang pemilik X. Ia sudah mengucurkan dana sebesar 277 juta dolar AS ke kampanye Trump dan ke beberapa kandidat Partai Republik. Dalam pidato di kampanyenya, Trump juga beberapa kali memanggil Elon ke panggung. Bahkan saking dekatnya, Elon disebut-sebut sebagai First Buddy, bukan First Lady ya. Nah, perusahaan Tesla milik Elon menerima subsidi jutaan dolar dari pemerintah AS untuk menaruh stasiun pengecasan mobil listrik. Selain itu, SpaceX punya kontrak dengan pemerintah senilai miliaran dolar untuk misi ke bulan. Dan perusahaan internet satelitnya, Starlink, telah memperoleh subsidi jutaan dolar dari pemerintah federal. Nah, kontrak tersebut dinilai membuang-buang uang. Ditambah lagi, Trump awalnya kurang mendukung kendaraan listrik. Dia bilang itu terlalu mahal dan mengancam industri otomotif AS. Ia sempat berencana untuk memotong keringanan pajak pembeli mobil listrik. Tentunya ini akan mengancam perusahaan milik Elon. Tapi setelah mendukung Trump, Elon dapat kursi untuk memimpin Department of Government Efficiency atau DOGE bersama politikus Partai Republik sekaligus pengusaha biotek Vivek Ramaswamy. Ada beberapa tech bosses lainnya yang mendekati Trump, kayak Sam Altman, CEO OpenAI, serta Sundar Pichai dan Sergey Brin dari Google. Sam Altman sempat bilang ia menginginkan Trump untuk melonggarkan pembatasan pembangunan pusat data dan pembangkit listrik untuk mendorong pengembangan AI yang membutuhkan banyak energi. Oh iya, selain itu, Google, Meta, Apple, Amazon, dan OpenAI menyumbang setidaknya 1 juta dolar AS untuk dana pelantikan Trump. Menurut US News, salah satu alasan kenapa tech bosses ini merapat ke Trump adalah Kongres AS yang akan mempertimbangkan aturan perlindungan media sosial untuk anak-anak dan makin meregulasi kecerdasan buatan. Ditambah, beberapa perusahaan seperti Meta, Amazon, dan Apple diduga melanggar hukum anti monopoli. Misalnya, pada akhir 2024 ketika Komisi Uni Eropa menuntut denda kepada Meta sebesar 797,72 juta euro karena bikin praktik dagang yang enggak adil melalui Facebook Marketplace. Meta terbukti menghubungkan layanan iklan Facebook Marketplace dengan akun media sosial Facebook yang bikin Facebook Marketplace jauh lebih unggul ketimbang marketplace lainnya.
Dengan kata lain, bos-bos besar perusahaan teknologi ini perlu menjalin hubungan baik dengan Trump untuk melindungi bisnisnya. Itu tadi dari aspek persaingan bisnis. Dari aspek perlindungan data, juga perusahaan-perusahaan tadi sedang diatur dengan ketat. Beberapa perusahaan teknologi kayak Microsoft meminta pemerintah untuk melonggarkan hak cipta yang menyulitkan penggunaan data umum untuk melatih AI mereka. Sebelumnya, Presiden Joe Biden mengeluarkan executive order yang menjamin keamanan data pengguna dari AI. Masih terkait penggunaan AI, beberapa tahun terakhir, permintaan untuk membuka pusat data semakin banyak karena perkembangan AI. Muncul kekhawatiran dari masyarakat mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari pusat data sendiri. Beberapa negara sudah meregulasi AI, seperti negara-negara Uni Eropa, China, Kanada, Singapura, dan AS. Bukan cuma tentang bisnis dan lingkungan, perusahaan teknologi juga banyak diregulasi karena rentan menciptakan misinformasi. Menanggapi ditiadakannya fitur fact-check di platform Meta, NG Dropnik Holland, Direktur International Fact-Checking Network, mengatakan, saat ini para pengusaha teknologi sudah berada di puncak rantai makanan. Di sisi lain, masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia juga mulai menyadari masalah yang ditimbulkan dari bisnis mereka. Di saat seperti ini, bos-bos besar perusahaan teknologi perlu menjalin hubungan baik dengan Trump untuk melindungi bisnisnya.